Episode 24, Ritme Baru. Hidup berjalan dengan ritme baru yang penuh dan membahagiakan. Liana menjalani hari-harinya dengan semangat baru. Pagi-pagi, dia sering menemani Ardan sarapan sebelum dia berangkat kerja, lalu menghabiskan waktu dengan Bibi Rina, yang kesehatannya terus membaik. Siangnya, dia menyelam ke dalam studionya, tenggelam dalam dunia warna dan bentuk, atau menghadiri kelas online untuk program S2-nya yang akan segera dimulai. Otaknya yang lapar akan pengetahuan menyambut tantangan akademis baru dengan antusias. Ardan, di sisi lain, tenggelam dalam membangun kembali Pratama Group pasca skandal Hendra. Itu adalah pekerjaan yang melelahkan, memulihkan kepercayaan investor, membersihkan nama perusahaan, dan memastikan yayasan barunya berjalan dengan lancar. Dia pulang larut, seringkali dengan wajah yang lelah, tetapi selalu ada kelegaan di matanya ketika melihat Liana menyambutnya di pintu. Mereka belajar menari di antara kesibukan mereka. Terkadang, Liana akan mengantarkan makan siang ke kantor Ardan, memaksanya beristirahat sebentar. Terkadang, Ardan akan pulang lebih awal dan duduk diam di studio Liana selama berjam-jam, hanya menontonnya melukis, menemukan kedamaian dalam konsentrasinya. Suatu hari, Liana mendapat ide. Melihat tekanan yang dihadapi Ardan, dia ingin memberinya hadiah kecil. Dia tahu Ardan menghargai hal-hal yang personal. Jadi, suatu sore, ketika Ardan pulang, dia menemukan sebuah paket kecil di atas bantalnya. Di dalamnya adalah sebuah sketsa. Bukan lukisan mewah, tetapi gambar sederhana yang digambar dengan pensil. Itu adalah gambar mereka berdua, tidur berpelukan. Wajah Ardan terlihat damai, tanpa beban, dan Liana tersenyum kecil dalam pelukannya. Di sudutnya, tertulis tempat favoritku di dunia. Ardan berdiri di sana untuk waktu yang lama, memandangi gambar itu. Ketika dia akhirnya menemui Liana di studio, matanya berkaca-kaca. Ini sangat berarti, ucapnya, suaranya serak. Dia tidak banyak bicara, tetapi pelukan eratnya mengatakan segalanya. Keesokan harinya, giliran Liana yang mendapat kejutan. Sebuah paket besar tiba untuknya. Di dalamnya adalah setiap edisi majalah seni terkenal dari 5 tahun terakhir, banyak di antaranya adalah edisi langka. Tidak ada catatan, hanya sebuah sticky note dengan tulisan Ardan, untuk inspirasimu. Mereka menjadi ahli dalam bahasa cinta mereka sendiri, bahasa hadiah yang penuh perhatian, sentuhan yang menenangkan, dan kehadiran yang tenang. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu malam, Liana sedang menyiapkan makan malam istimewa untuk merayakan proyek besar pertama Ardan yang sukses pasca Hendra. Dia menghabiskan berjam-jam di dapur dengan Ibu Siska, mencoba resep baru yang rumit. Tepat sebelum Ardan seharusnya pulang, dia menelepon. "Liana, maaf. Ada masalah dengan kontrak di Singapura. Saya harus segera naik pesawat. Mungkin tidak pulang Jinwan." Liana mencoba untuk tidak terdapat kecewa. "Oh, oke. Apakah Yanzong bisa diatasi? Tapi butuh kehadiranku di sana. Maaf sudah merusak rencanamu. Jangan khawatir. Urusanku. Perjalanan yang aman." Dia menutup telepon, melihat makan malam yang sudah jadi dan lilin yang sudah siap dinyalakan. Rasa kecewa yang dalam menyergapnya. Dia hampir menangis, tapi lalu dia melihat lukisannya yang dipajang di dinding, lukisan abstrak tentang kekuatan. Dia menarik napas dalam-dalam. Ini adalah bagian dari hidupnya sekarang. Dia adalah istri seorang CEO. Kekecewaan seperti ini akan terjadi. Dia tidak membuang makan malamnya. Dia membungkusnya dengan rapi dan meminta Ibu Siska untuk menyimpannya. Lalu, dia pergi ke studionya dan melukis. Dia melukis amarah dan kekecewaannya, mengubahnya menjadi sapuan kuas yang energi dan berwarna-warni di atas kanvas. Keesokan paginya, dia bangun dengan perasaan lebih baik. Dia mengirimkan pesan kepada Ardan, semoga meetingnya berjalan baik. "Aku merindukanmu." Diikuti dengan foto makan malam yang dipanaskan ulang untuk sarapannya. Beberapa jam kemudian, balasannya datang, sebuah foto dari jendela hotelnya yang menunjukkan pemandangan Singapura yang spektakuler, dengan pesan, "Meeting berjalan lancar. Aku akan pulang malam ini. Dan aku juga merindukanmu. Lebih dari yang kamu tahu."
Dia pulang malam itu dengan wajah lelah tetapi puas. Dan di tasnya, dia membawakan oleh-oleh, bukan perhiasan atau tas mewah, tetapi sebuah kuas lukis langka yang terbuat dari bulu musang Siberia, sesuatu yang dia tahu akan dihargai oleh Liana. "Untuk pelukanku yang sabar," ucapnya, menyerahkannya. Liana memeluknya erat. Kekecewaan kemarin telah berlalu, digantikan oleh apresiasi yang lebih dalam untuk usahanya, untuk komitmennya, dan untuk caranya yang sederhana namun penuh arti dalam menunjukkan cinta. Mereka belajar. Mereka belajar untuk berkomunikasi, untuk memahami tekanan masing-masing, dan untuk menemukan keseimbangan antara dunia mereka yang berbeda. Suatu akhir pekan, mereka akhirnya pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi makam ayah Ardan. Itu adalah kunjungan yang tegang bagi Ardan. Dia berdiri di depan batu nisan yang megah, wajahnya tidak terbaca. Liana memegang tangannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia mengangguk, lalu berbicara, bukan kepada Liana, tetapi kepada batu nisan itu. "Aku tidak akan menjadi sepertimu, ayah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik, pemimpin yang lebih baik, manusia yang lebih baik." Lalu dia menoleh kepada Liana. "Mari kita pergi. Dia sudah mendapatkan cukup banyak waktuku." Saat mereka berjalan pergi, Liana merasa itu adalah sebuah penyembuhan bagi Ardan. Sebuah pelepasan akhir. Hidup mereka adalah campuran antara tantangan dan sukacita. Terkadang, Ardan masih bisa bersikap dingin dan terlalu fokus pada pekerjaan. Terkadang, Liana masih merasa tidak aman dan khawatir. Tapi mereka belajar untuk membicarakannya, bukan memendamnya. Suatu malam, setelah hari yang sangat melelahkan, Ardan pulang dengan sakit kepala migrain. Liana segera mengambil alih. Dia memintanya untuk berbaring, memijat pelipisnya dengan lembut, dan membuatkan teh kamomailnya yang terkenal. "Kamu tidak harus melakukan ini," gumam Ardan, matanya tertutup. "Aku ingin," jawab Liana. "Biarkan aku merawatmu. Seperti kamu merawatku." Ardan tidak membantah. Dia hanya menghela napas lega dan menyerah pada perawatannya. Saat dia tertidur, Liana duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang santai, merasa dipenuhi dengan cinta yang tenang dan dewasa. Mereka tidak lagi sepasang kekasih yang dilanda gairah membara. Mereka adalah partner, sahabat, dan tempat berlindung satu sama lain. Cinta mereka telah berubah dari api yang membara menjadi bara yang dalam dan hangat, memberikan kehangatan dan stabilitas yang mereka berdua butuhkan untuk tumbuh, baik secara individu maupun bersama-sama. Dan dalam ritme baru mereka yang sibuk namun seimbang ini, mereka menemukan kebahagiaan yang paling berharga, kebahagiaan yang berasal dari penerimaan, saling dukung, dan kedamaian yang ditemukan dalam keheningan bersama. Bersambung.